dier gitu, ledakan dier seperti saat itu pula saya melihat sebuah mobil putih sedang terjadi kecelakaan tunggal kelihatannya Mas. Terus waktu itu saya bergegas menuju TKP karena kondisi ini jalan tol di atas, saya berusaha naik. Saya mengintip dalam mobil. Saya melihat seorang wanita yang baru sadar dari pingsan kelihatannya itu Mas. Menolong, ingin mengeluarkan, saya membuka pintu depan, pintu samping, nggak bisa. Saya mau membuka jok belakang juga nggak bisa. Dan saat itu, setelah itu, saya ditegur oleh pengendara lain, sudah mas, nunggu aparat saja. Gitu. Jalan saya menuju turun dari tol itu, saya menghampiri sebuah mobil jenis Yaris apa itu Mas? Warna abu-abu itu Mas. Nah, saya menghampiri mobil itu, saya terdengar tangisan anak kecil. Dan setelah saya melihat anak kecil itu berada di jok depan. Karena saya melihat di situ anak kecil itu terluka, saya berusaha buru-buru mengangkat. Dan akhirnya saya bawa lari, seperti yang terlihat dalam video itu Mas. Saya serahkan kepada Pak Polisi waktu di atas mata itu saja kok Mas, saat itu. Dan bayi itu menangis saat saya angkat, dia itu mau terjelungkup ke depan gitu. Bayi itu kondisinya berada di depan Mas, berada di jok depan sendiri. Saya juga nggak tahu itu mobil siapa, juga nggak tahu. Terus bayi itu asalnya dari mana, siapa yang membawa ke situ, saya juga tidak tahu. Baby sisternya keadaannya sudah membaik, cuma namanya jatuh kayak gitu kan gigi kan juga ada copot ya, tangan patah. Jadi tapi sekarang sudah membaik dan trauma masih. Jadi trauma artinya dia kayaknya agak diam aja kan gitu ya. Belum. Saya tadi mau nanya, saya lihat keadaannya dia agak diam aja, jadi saya nggak berani. Jadi mungkin menunggu waktu sehari dua hari ini baru saya akan tanyakan. Soalnya kronologis mungkin dia banyak sedikitnya mengetahui. Jadi mungkin saya tunggu sehari dua ini barulah saya hampir ditemukan oleh orang tuanya, tapi saya juga nggak mau karena kayaknya belum bisa saya ketemu sama Jody dan keluarganya. Saya sama adik saya kayaknya belum bisa dan belum kuat. Ketika adik saya disamperin pun dia langsung pergi dan emang nggak kuat juga karena langsung nangis. Ya, kita sampai sekarang kan pihak Jody atau pihak keluarganya kan belum ada tanda-tandanya ngomong sama kita, belum, atau umpamanya jangankan untuk minta maaf kan gitu ya. Jadi kita pun tentu satu-satu jalan itu diserahkan ke hukum. Itu kan terlalu fatal ya. Anak saya dua-duanya anak saya fatal ya, terlalu ya. Kalau enggak gimana perasaan saya ya. Jadi kalau seandainya hukum ditegakkan, kalau memang salah ya salah, kalau enggak ya sudah kan gitu. Itu mungkin akan menghobat juga lah hati saya ya, sehingga orang-orang lain pun akan bisa berpikir, driver lain pun juga akan berpikir dua kali untuk membawa mobil majikannya. Sejak pertama ketemu Vanessa bulan Februari sudah ada Jody. Jody itu sebenarnya serba bisa ya, karena yang serba bisa, dia jadi kameramen, jadi tukang edit, jadi semua, jadi supir gitu loh. Dan kalau aku berapa kali pertemuan dengan Jody, jujur aku lihat orangnya baik. Kalau nggak salah dia tuh yang bikin vlognya Vanessa. Semua. Orang waktu pertama kali dia datang itu kan Jody masih belajar mobil. Belajar nyetir. Februari itu. Februari tahun lalu ya. Februari tahun ini. Tahun ini. Hari Selasa tanggal 9 November itu kan kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 saksi-saksi, ya kan. Kemudian untuk atas nama Om Bagus Jody yang terlibat laka lantas di kilometer 672 itu, ya kan, oleh rumah sakit Bayangkara sudah dinyatakan sehat. Ya, kemudian dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu hari Selasa. Kemudian pada tanggal 10 November kami sudah mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Negeri Jombang.
Dan setelah itu kami melaksanakan gelar perkara yang kedua terkait perubahan status saudara Jody dari saksi menjadi tersangka. Itu sudah ditetapkan hari ini. Yang bersangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Pasal yang dilanggar oleh saudara Jody adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Ya. Dan atau pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Yang 310 ayat 4 itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara dengan denda 12 juta. Sedangkan pasal 311 ayat 5 itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun dengan denda 24 juta rupiah. Itu Mas. Bagaimana dengan pasal 311-nya? Pasal 13 itu dijelaskan bahwa dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan mengakibatkan kecelakaan lintas dengan korban meninggal dunia. Ya. Di sini kita masukkan pasal itu dengan tujuan informasi yang kita dapatkan di media sosial itu ada beberapa yang bisa dijadikan bukti petunjuk dan itu dilakukan pemeriksaan dalam pemeriksaan itu. Yang bersangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Gimana Boy? Jalan dong. Tanggapannya sedikit Boy. Kasih jalan Mas. Suruh izin kasih jalan. Bawah. Jalan. Keren. Sesuai dengan hasil penyelidikan sama dari pihak penyidik udah masuk unsur sehingga klien kita resmi ditahan 20 hari ke depan dari jam 11 sampai jam 5 sore. Iya, sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan dulu baru diserahkan ke Tati. Belum. Jadi penyidik melakukan penahanan berarti dia udah siap surat untuk keluarga, surat pemberitahuan keluarga. Ya kita akan siapkan penangguhan penahanan, tapi itu pun tergantung dari pihak direktorat. Jadi kita hanya siapin, kita ajuin. Wajib gitu kita punya wajib untuk melakukan. Kalau untuk suaminya Oi masih dalam pemeriksaan. Iya, dia lagi pulang kampung karena orang tuanya sakit. Kooperatif dalam pemeriksaan maupun situasi yang terjadi pada saat pemeriksaan, Oi kooperatif. Ya, sepakat kita melakukan perdamaian karena sudah ada itikat baik juga dari keluarganya Safas atau Septiansa berjanji dan meminta maaf segala macam, dan intinya pasti orang tua kan pengen bela anaknya dan anak pengen bela orang tuanya. Kita kan manusia, apalagi kan kita juga lagi mengandung kemarin sempet ibunya kan sempet ke rumah juga di depan rumah, cuma karena kita kemarin lagi ada halangan nggak bisa, dan memang pertama si Safas juga udah mengakui kesalahannya, kita juga ya udahlah kemarin setelah Aku dan istri hari ini sebenarnya kita ini ya lebih ke saling memaafkan ya, karena namanya manusia kita pasti punya
hilaf, punya salah. Artinya kalau sudah mengakui, sudah ada efek jerah dan sudah jadi pelajaran, sudah insaf. Semoga jadi ini juga ya pelajaran untuk semua teman-teman di luar sana dan tidak mengulanginya lagi, karena jarimu itu harimaumu dan apapun sosmed kamu itu hati-hati sekarang gitu kan, karena negara ini negara hukum yang semua ini ada peraturannya. Ya tapi alhamdulillah kita juga dapat rezekinya tuh kerjanya juga nggak jauh-jauh dari rumah gitu, jadi Kita kerjanya di rumah semua. ya dijalanin aja gitu. Kita apapun rezeki anak, rezeki menikah, rezeki istri, didoain keluarga itu pasti ada aja. Jadi kalau usah pernah takut, apa yang kita kerjakan juga baiknya kita bagi ke keluarga, kita kasih keluarga, karena ya mau apa lagi, hidup kan buat cari berkah. Sebenarnya dia juga udah mau, di bulan November sih dia udah nggak ngambil banyak acara, udah fokus karena kondisi juga kan sekarang memang COVID begini masih ya meskipun kita udah jauh membaik, tapi kan kita jaga-jaga karena mau lahiran. Saya pun nggak terlalu banyak dengan kerjaan yang memang tambahan-tambahan gitu, karena memang udah sampai anak lahiran. Ya ini kan udah mau akhir tahun juga, mungkin awal tahun lagi baru mulai kita banyakin aktivitas. Cuman sekarang ya kita lebih fokus di peran. Yang tadi Ya benar. Jadi kita ini buat yang ngasih pesan buat anak-anak yang muda semuanya, kita juga tidak bermimpi untuk bisa menjadi seperti ini, karena memang cita-cita saya dulu mungkin bukan pengen jadi orang kaya, cita-cita pengen jadi orang bahagia. Jadi dengan apapun itu ya kita syukuri. Jadi dulu cuma di garasi 3 karyawan atau 4 karyawan lupa, 3 karyawan dengan saya sama dia berlima. Akhirnya dari mulai garasi pelan-pelan dan semua juga kita kerjakan di rumah. Ibaratnya jadi ya itu, jadi nggak pernah untuk takut dimulai semua dari kecil dulu, asal kita fokus, kita tahu apa yang mau kita kerjain dan kita mau belajar. Semuanya yang penting ini kita tidak boleh merasa puas terus. Kalau aku sih intinya selama gue masih bernafas dan gue masih hidup ya terus gue tidak boleh berpuas diri. Dan kalau gue tipenya tuh orangnya istirahat boleh sejenak, setelah istirahat kita balik ke peran kita, jadi nggak boleh kata menyerah sampai kita mati itu baru nyerah. Jadi kalau kita ngomong umur kehamilan 35-36 minggu, sebetulnya tuh garis tengah dari kurva pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu adalah sekitar 2.500 sampai 3 kilo begitu. Dan kita juga harus tahu bahwa semakin besar bayinya, maka ada yang namanya margin of error, artinya bisa saja berat badannya plus atau minus dari angka yang muncul di USG. Jadi kalau berat badan yang didapatkan adalah sekitar 2,4-2,5 kilo, maka mungkin saja berat badan bayinya itu kalau lahir nanti 2,1 atau bisa juga 2,7 kilo begitu. Dan tentunya dalam hal ini yang paling dokternya khawatirkan adalah kalau ternyata bayinya lahir dengan berat badan lebih kecil daripada apa yang didapatkan pada waktu USG begitu. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan berat badan bayi di dalam kandungan itu memang semakin besar usia kehamilannya, maka pertumbuhan berat badan bayinya semakin cepat begitu. Tetapi kalau kita menemukan berat badannya mulai stagnan atau mulai susah tumbuh, maka sebetulnya lebih baik kita lahirkan bayinya lebih cepat. Nah, tentunya dokternya membutuhkan observasi dulu apakah berat badannya masih naik atau enggak. Dan tentunya itu juga harus disertai juga dengan monitor apakah kesejahteraan bayi di dalam kandungannya juga tetap baik atau tidak. Nah, semakin bayinya mengalami gangguan pertumbuhan di dalam, disertai lagi apalagi ada gangguan aliran darah, jumlah ketubannya semakin berkurang, maka pasti persalinannya akan dipercepat. Tetapi bila bayinya masih mengalami pertumbuhan, parameter-parameter kesejahteraan bayi di dalam kandungannya baik, maka sebetulnya kehamilannya mungkin masih bisa diteruskan sampai diobservasi begitu, diobservasi dengan ketat pastinya. Ya, jadi ada pandangan bahwa kalau ibunya banyak makan maka bayinya pasti bagus. Tetapi pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu sama sekali tidak berhubungan juga dengan kenaikan berat badan ibu. Karena semakin pesat berat badan ibunya naik, belum tentu bayinya juga berat badannya akan naik mengikuti perkembangan badan ibunya juga.
Nah, sehingga yang terpenting pada saat ini adalah bukan untuk menaikkan berat badan ibu sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana ibunya bisa memastikan kebutuhan nutrisi bayi di dalam kandungan terpenuhi. Dan itu bisa dicapai dengan banyak hal. Mulai dari parameter laboratorium ibunya bagus, mulai dari aliran darah ibunya dalam kandungan juga bagus, serta suplemen-suplemen yang dikonsumsi juga dihabiskan dengan baik atau dimakan. Kemudian juga pola makan atau pola gizi nutrisi ibu juga harus bagus begitu. Salah satu bentuk nutrisi terpenting dalam kehamilan itu adalah protein. Dan protein itu akan dibutuhkan untuk membentuk berbagai macam fungsi tubuh dari bayinya. Mulai dari massa otot sampai perkembangan saraf dan otak bayinya. Nah, oleh karena itu yang terpenting untuk meningkatkan berat badan bayi adalah dengan mengkonsumsi banyak protein. Nah, bagaimana dengan karbohidrat? Nah, justru konsumsi karbohidrat yang terlalu banyak itu akan mengacaukan metabolik ibunya. Karena apa? Karena karbohidrat nanti akan diolah menjadi gula di dalam badan, dimetabolisme menjadi gula. Dan kelebihan gula ini justru tidak bagus di dalam kehamilan. Nah, oleh karena itu, alangkah lebih baiknya bila konsumsi terbanyak atau diet yang paling bagus untuk ibu hamil adalah diet yang kaya akan protein, tinggi akan serat. Begitu loh. Sedangkan karbohidratnya itu cukup sekitar 50% dari total asupan makanan sehari-hari. Kalau kita bilang asupan protein, maka protein yang terbaik sebetulnya protein dari sumber-sumber hewani, begitu loh. Dan kalau misalnya memang kita lihat protein dari bahan daging tidak disukai begitu karena baunya dan lain-lain, maka sebetulnya kan ada sumber protein yang lain, misalnya ikan, dada ayam, telur, itu semua adalah sumber-sumber protein yang bagus. Bahkan kalau kita bicara ikan juga, sebetulnya negara kita negara maritim banyak sumber-sumber protein yang bagus di situ. Bahkan ikan air tawar seperti ikan patin, nila, lele, mujair itu pun juga termasuk sumber protein yang bagus. Bila kita melihat bayi di dalam kandungan, maka sebetulnya yang lebih penting dari berat badan adalah proporsi badan bayinya juga begitu. Karena dengan melihat proporsi badan bayinya, maka kita bisa menilai nutrisi apa yang dibutuhkan oleh bayinya untuk bisa meningkatkan atau merubah proporsi badannya menjadi lebih ideal. Nah, bagaimana kalau bayinya kurus? Nah, kalau bayinya kurus, biasanya harus ditingkatkan di dalam berbagai macam kebutuhan asam lemak, biasanya begitu. Asam lemak yang tak jenuh atau asam lemak jenuh. Itu semua tergantung lagi kembali dengan bagaimana status nutrisi ibunya, begitu. Oke, jadi kalau kita lihat ibu hamil tuh seringkali punya masalah nafsu makan. Entah itu kebanyakan atau bisa juga malas makan, kayak gitu. Nah, kalau kita bicara masalah nafsu makan yang berlebihan, itu juga berbahaya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau ibu hamil harus makan untuk 2 orang, itu bahaya. Tapi bagaimana kalau ibu hamilnya malas makan begitu. Nah, kita harus tahu bahwa malas makan selama kehamilan itu sebetulnya sumbernya cuma dari otak ibunya begitu loh. Karena sebetulnya tubuh ibu hamil itu didesain atau diciptakan Tuhan untuk memiliki naluri untuk mencari sumber gizi dan sumber nutrisi. Makanya kebanyakan ibu hamil justru terus-menerus merasa lapar. Nah, kalau nggak mau makan, mungkin banyak dipengaruhi juga oleh faktor psikis, bukan cuma sekedar faktor badannya saja atau kehamilannya, tetapi faktor psikisnya juga berpengaruh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.